Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mau bicara tentang penggunaan lilin dalam perayaan liturgi, khususnya jumlah lilin yang dipakai dalam setiap perayaan liturgi gereja. Dan satu hal lagi yang saya soroti di sini adalah ketika seorang uskup diosesan memimpin perayaan, jumlah lilin yang dinyalakan di dalam perayaan itu adalah 7 buah lilin. Untuk lebih jelasnya saudara-saudari, mari ikuti ulasan berikut ini. Yang pertama kita lihat soal sejarah penggunaan lilin. Kata lilin berasal dari kata bahasa Latin, dari kata candeo, yang berarti bersinar, bercahaya, atau terbakar. Pada awal abad ke-8, kata lilin diperkenalkan ke dalam bahasa Inggris, khususnya dalam kaitannya dengan praktek liturgi. Lilin memainkan peran penting dalam gereja Katolik dan asal-usulnya sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Simbolisme cahaya telah lama digunakan dalam praktek keagamaan serta penggunaan lilin secara umum. Saudara-saudari, dalam Yudaisme, lampu abadi tetap menyala di bait suci atau bait Allah dan juga di sinagoga untuk menunjukkan kehadiran Tuhan. Lilin juga digunakan dalam budaya pagan Romawi untuk proses keagamaan dan militer yang menunjukkan kemurahan hati dan kehadiran para dewa. Umat Kristen mengadaptasi penggunaan lilin yang menyala untuk misa, proses liturgi, upacara doa malam, prosesi pemakaman, dan untuk menunjukkan rasa hormat kepada sakramen Maha Kudus. Saudara-saudari, penggunaan lilin di altar tampaknya sudah dimulai sebelum abad ke-12. Meskipun penggunaan utama lilin telah ditetapkan, yaitu untuk mengingatkan kita akan Kristus sebagai terang dunia. Lilin altar juga mengingatkan kepada kita pada kenyataan bahwa banyak orang Kristen yang teraniaya pada abad pertama. Mereka merayakan misa secara diam-diam di malam hari atau di katakombe. Dengan satu-satunya cahaya adalah cahaya lilin. Ketabahan dan ketekunan orang-orang Kristen membantu iman untuk bertahan dan berkembang bahkan hingga abad ke-21. Poin yang kedua saudara-saudari yang kita lihat adalah lilin dalam perayaan liturgi gereja. Saudara-saudari, lilin membiarkan dirinya terbakar habis untuk menghasilkan cahaya yang menerangi sisi kegelapan. Ini merupakan simbol dari pengorbanan diri Yesus Kristus yang menerangi seluruh umatnya. Lilin digunakan dalam perayaan Ekaristi sebagai tanda Kristus yang membawa terang bagi dunia dan terang iman itu sendiri. Dalam misa, lilin digunakan baik sebagai cahaya di altar, cahaya di tabernakel, pada saat perarakan masuk dan keluar, pada saat pembacaan Injil oleh imam, serta pada saat pembagian komuni. Saudara-saudari, penggunaan lilin sudah diatur dalam Pedoman Umum Misale Romawi nomor 117, dikatakan bahwa
pada altar atau di dekatnya dipasang sekurang-kurangnya 2 lilin bernyala, tetapi boleh juga 4, bahkan 6, khususnya pada hari Minggu dan hari raya wajib. Bila uskup diosesan memimpin misa di keuskupannya, dipasang 7 buah lilin. Di samping itu saudara-saudari, hendaknya ada sebuah salib dengan sosok Kristus tersalib yang dipasang pada altar atau di dekatnya. Boleh juga lilin dan salib yang dihias dengan sosok Kristus tersalib itu dibawa dalam perarakan masuk. Selanjutnya saudara-saudari, Pedoman Umum Misale Romawi nomor 307 juga mengatakan demikian kepada kita. Lilin diperlukan dalam setiap perayaan liturgi untuk menciptakan suasana hikmat dan untuk menunjukkan tingkat kemeriahan perayaan tersebut. Lilin itu seyogyanya ditaruh di sekitar altar, sesuai dengan bentuk altar dan tata ruang panti imam. Semuanya harus ditata secara serasi dan tidak boleh menghalangi pandangan umat, sehingga mereka dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di altar. Saudara-saudari, lilin sebenarnya sangat penting bagi martabat dan perayaan misa, sehingga biasanya merayakan misa tanpa penerangan lilin dianggap sebagai pelanggaran berat. Lilin memainkan peran penting dalam ibadat Katolik kepada Tuhan. Mereka menghiasi altar, mereka berdiri di dekat ambo. Orang-orang menyalakannya di depan sakramen Maha Kudus dan juga di depan patung. Setiap kali sakramen Maha Kudus berada di dalam tabernakel, sebuah lilin khusus atau pelita tempat kudus selalu menyala di dekatnya. Saudara-saudari, malam Paskah dimulai dengan pemberkatan dan penyalaan lilin Paskah. Seraya imam berdoa, semoga terang Kristus yang terbit dalam kemuliaan menghilangkan kegelapan hati dan pikiran kita. Sekali lagi, dinyatakan sebagai cahaya kita ketika orang-orang menyalakan lilin dari tangan mereka. Itu tetap menyala di semua perayaan liturgi di musim Paskah dan juga dalam perayaan-perayaan lain. Saudara dan saudari terkasih, poin berikutnya adalah kita melihat jumlah lilin yang digunakan dalam sebuah perayaan. Saudara-saudari, dalam praktiknya jumlah lilin yang menyala di altar memberitahu kita misa mana yang sedang dirayakan. Apakah itu misa rendah atau misa agung, atau bahkan siapa selebran utamanya. Misalnya, apakah uskup yang memimpin perayaan itu ataukah seorang imam. Misa Minggu memiliki lebih banyak lilin daripada misa harian, dan terkadang lebih banyak lilin yang dinyalakan untuk hari raya khusus. Jumlah lilin digunakan memang memiliki arti penting. Jumlahnya yang bervariasi merupakan cara yang baik untuk menandai berbagai hari dan perayaan tahun gereja. Misalnya, 2 lilin biasanya digunakan pada misa harian. Kemudian 4 lilin digunakan untuk sebuah pesta. Dan 6 lilin digunakan pada hari Minggu atau hari raya dan perayaan-perayaan penting.
Dan ketika uskup diosesan merayakan misa pada acara penting seperti sakramen penguatan, jumlah lilin ganjil, yaitu berjumlah 7 buah. Barangkali kita bertanya saudara-saudari, mengapa ketika uskup diosesan memimpin perayaan, lilin yang dinyalakan berjumlah 7? Jawabannya adalah bahwa hal tersebut untuk menandakan kelengkapan sakramen tabisan suci yang diwakili oleh kehadiran uskup. Artinya di sini saudara-saudari, baik tabisan diakon, tabisan imam, dan tabisan seorang uskup, ketiga tabisan ini sudah utuh di dalam diri seorang uskup. Dan dengan demikian, seorang uskup dapat memberikan atau melayani ketujuh sakramen dalam gereja Katolik. Maka 7 lilin ini menunjukkan 7 sakramen yang ada di dalam gereja Katolik. Oleh karena itu, ketika seorang uskup yang memimpin perayaan di sebuah keuskupan, jumlah lilin yang dipasang atau dinyalakan di sana harus berjumlah 7 buah. Saudara-saudari, seorang uskup memiliki kepenuhan sakramen tabisan suci yang dalam tradisi liturgis dan bahasa para bapak gereja disebut imamat tinggi, puncak dari pelayanan suci. Uskup memiliki tugas menguduskan, mengajar, dan memimpin umat Allah. Dan dengan cara yang luhur menjalankan peran Kristus, yakni sebagai guru, gembala, dan imam agung. Ia adalah imam yang tertinggi di keuskupannya dan dapat memberikan atau melayani semua sakramen gereja. Ia adalah tanda kesatuan dan kesinambungan yang menghubungkan kita dengan gereja para rasul. Dan uskup pula lah yang menerimakan ketiga jenjang sakramen tabisan dalam gereja Katolik. Demikianlah saudara-saudari, ulasan tentang jumlah lilin yang digunakan dalam perayaan liturgi atau gereja kita, atau yang digunakan dalam gereja kita, dan juga mengapa seorang uskup diosesan ketika memimpin perayaan lilin yang dinyalakan berjumlah 7 buah. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.